Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah, jamaah Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah di Kota Banda Aceh, Rumpin. Jadi kajian subuh yang perdana dengan saya ini perdana pada pengajian. Tapi dulu pernah ngajar saya di Akademi Dakwah. Mahasiswa kita bertataman. Jadi pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Jadi ketika Ustaz kita siapa lupa namanya, Zulfikar menghubungi, nggak tahu apa yang saya bilang. Saya bilang itu, saya bilang pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Hamba Allah, kenapa perlu pemurnian dan pembaharuan dalam Islam? Agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita tidak memahami konsep Islam secara tasfiyah dan tajdidiyah, tasfiyah itu apa? Pemurnian, tajdid, pembaharuan. Maka nggak bisa kita menjelaskan dan mengamalkan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman hingga akhir zaman. Contoh, pada salat, ada nggak pemurnian dan pembaharuan dalam salat? Ada nggak? Ada. Dalam salat yang kita lakukan, seperti tadi salat subuh, ada nggak yang di situ pembaharuan dan pemurnian? Ada nggak? Ada. Sudah nggak ada. Cuma bagaimana cara kita memahaminya? Siapa azan tadi? Azan siapa tadi? Ya, kamu ya. Kamu waktu azan lihat apa? Waktu mau azan itu lihat apa? Jadwal sholat. Itu pemurnian atau pembaharuan? Pemurnian. Nabi lihat jadwal sholat. Nah, itu gini. Misalnya muazin mau azan duhur, karena waktu pertama waktu salat itu duhur. Nah, muazin mau azan duhur, apa yang dia lakukan? Apa yang mau? Dia ingin azan duhur ini, apa yang dilihat? Jadwal salat kan? Nggak ada lihat bayang-bayang matahari kan? Boleh titik. Yang dilihat jadwal salat itu pemurnian atau pembaharuan? Pembaharuan. Jadi siapa bilang dalam salat nggak ada pembaharuan? Kalau pemurnian, kata Nabi apa? Waktu duhur. Idza zalati syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahbil as. Waktu duhur itu ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya.
Atau dilukuli syai'in mislahu. Bayang-bayang segala sesuatu, misalnya pohonnya pohon 2 meter, maka bayang-bayang sudah tergelincir. Itu awal kudur, akhir kudur, bayang-bayang sama panjang. Ada enggak sekarang muadzin waktu ingin salat zuhur dia berdiri di bayang-bayang matahari? Ada enggak? Black sweet ya. Ada yang mau jadi muadzin? Apa yang dilihat? Itu pembaharuan. Kalau kita nggak boleh lihat jadwal salat bid'ah, kerja dalam Taurat. Waktu asar kapan? Waktu asri. Dillu kulli syai'in mislahu. Ketika bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan bendanya. Hingga dillu kulli syai'in mislaihi, bayang-bayang 2 kali lipat, atau malam tasfara syamsu, sebelum matahari menguning. Jadi di masa Nabi begitu. Enggak ada jadwal salat, enggak ada kalender. Paham ya? Di masa Nabi itu ya seperti itu. Nah, waktu maghrib kapan? Kapan waktu maghrib? Waktu maghrib idza gharibis syam malam biaghibi syafaq. Nah, itu kan waktu maghrib ketika tenggelam matahari hingga belum hilang warna merah. Nah, itu di masa Nabi, itu bukan pemurnian. Kalau pemurnian kita harus lihat bayang-bayang matahari. Tapi juga waktu puasa. Waktu puasa itu melihat kapan puasa, pemurnian atau pembaharuan. Gimana? Nabi lihat hilal, lihat hilal di anak bulan. Sekarang kita lihat masih lihat hilal. Masih. Berarti itu bagi dia pemurnian. Tapi bagi sementara orang itu bukan pemurnian, itu pembaharuan. Sudah ada ilmu astronomi. Seperti hari ini, hari apa? Hari apa? Sabtu. Tanggal? Nah, dengan apa ditentukan hari ini Sabtu tanggal 28 tahun 2024? Dengan apa? Apa melihat anak bulan? Melihat kalender? Ada enggak perbedaan? Misalnya orang Medan mengatakan kami bukan Sabtu hari ini. Kami masih Jumat. Tak ada beda kan? Sebenarnya dengan memahami konsep pembaharuan, kemudian meletakkan sesuatu dengan ilmu pengetahuan, tak ada bedanya. Yang beda kalau kita memilih metode manual. Ide rumah mula ni, nohana rumah mula tak mendawa-dawa. Ya itu sebagai contoh. Yang pemurnian bagaimana dalam salat? Tadi kan dalam salat, contoh salat tadi yang dikatakan pembaharuan menentukan waktu salat. Itu pemurnian atau pembaharuan? Pembaharuan. Kalau pemurnian dalam salat bagaimana? Apanya yang dimurnikan? Tata cara salat enggak boleh berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tata cara puasa enggak boleh beda dengan diajarkan Nabi. Itu pemurnian. Misalnya bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir? Bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbir? Gimana? Kalian kalau angkat takbir ketika takbir, apakah takbiratul ihram atau takbir intikal bagaimana? Coba bagaimana angkat tangannya? Nah, kenapa? Kenapa kamu angkat begini? Dari mana kamu tahu angkat begini? Nah, gimana? Bagaimana yang ilmu kamu dapat mengangkat tangan begini? Ya dari hadis kan? Itu kalau bicara hadis berarti pemurnian. Sebagaimana kata Ibnu Umar, sahabat Nabi, ya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna haswa mankibaihi tsumma kabbara. Rasulullah ketika mendirikan salat mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan bahu kemudian bertakbir. Dalam riwayat lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu, kata Ibnu Umar juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftatarat takbira, ya, rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Rasulullah SAW ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Kalau tadi mengangkat dulu rafa'a yadayhi, baru kemudian takbir. Dalam hadis yang lain disebutkan kepada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara tsumma rafa'a yadayhi hatta yuhadhiwa bi udhunayhi. Rasulullah pertama sekali takbir kemudian mengangkat kedua tangannya setentang dengan telinga. Berarti boleh begini, boleh takbir dulu baru mengangkat kedua tangan, boleh bersamaan, boleh takbir dulu baru mengangkat tangan, meletakkan tangan boleh senentang dengan bahu, boleh senentang dengan telinga. Itu pemurnian. Pemurnian, bukan pembaruan. Kalau pembaruan itu bid'ah itu. Nah, itu dia. Contoh puasa. Puasa. Sekarang saya tanya, udah dengar nggak? Misalnya waktu sahur ya. Itu pemurnian atau pembaruan? Kenapa pembaruan? Hah? Tahu kan? Nyampe nanya. Ya. Suruh nyampe pemurnian apa pembaruan? Itu pembaruan. Tapi sebenarnya itu bukan pembaruan. Mengada-ngada, hanya anak. Ya anak. Kalau begitu kapan puasa menurut pemurnian? Menurut tasfiyah, kapan mulai kita berpuasa? Kapan? Kapan kita mulai menahan makan dan menahan minum dan lain-lain? Kapan? Ketika masuk fajar. Fajar apa namanya? Sudik. Fajar ada berapa? Yang pertama, kadzib. Kenapa fajar kadzib? Bohong. Kenapa dia bohong? Ya bohong lah pokoknya ya. Yang kedua, sudik. Itu fajar benar. Ya baik. Kata Nabi, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Tadi fajar pertama apa nama tadi? Kadzib, bohong. Kenapa bohong? Dia muncul seperti fajar, alihnya pengat hanya. Tak ada. Sehingga bumi kembali menjadi malam. Itu fajar kadzib, maka terkenal bohong, pembohong. Yang kedua fajar shadiq, fajar yang benar. Dia muncul kemudian tidak hilang. Maka kata Nabi, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fa amal awalu, adapun fajar yang pertama, fajar apa tadi namanya? Kadzib. La yuharimu ta'am, tidak diharamkan makan sahur, wala yuhilu shalah, dan belum dihalalkan salat subuh. Kenapa? Karena belum masuk subuh. Wa amma tsani, adapun fajar yang kedua, fajar apa nama tadi? Shadiq. Yuharimu ta'am, baru diharamkan makan, wa yuhilu shalah, dan dihalalkan salat. Salat apa? Salat subuh. Berarti kapan kita mulai berpuasa? Ketika masuk waktu subuh. Bahkan sangat menarik satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, kata Nabi, "Idza sami'a ahadakumun nida", jika salah seorang kalian mendengar azan subuh, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya, kemudian idza sami'a ahadakumun nida, jika salah seorang kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya, mau ngapain nih? Minum.
Mau minum tiba-tiba azan. Fala yada'u kata Rasulullah. Jangan kamu letakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu. Hingga kamu selesaikan urusan kamu dengan gelas ini. Apa urusan kita? Minum. Itu gelas. Allahu Akbar, minum aja terus. Sampai habis. Tapi kalau udah meletakkan nggak boleh. Atau sengaja kan ya. Kalau menendang supaya azan. Itu nggak boleh. Nah artinya kalau kita memahami konsep tasfiyah ini, kita tahu yang bagaimana sebenarnya ajaran Islam. Pembaharuan itu hal-hal yang sebenarnya dibolehkan oleh Nabi untuk kita menyesuaikan dengan zaman. Contoh lagi, zakat profesi ada nggak zakat profesi di masa Rasulullah? Pernah dengar namanya zakat profesi? Nggak ada di zaman Nabi kan? Terus apa? Gimana? Nggak boleh kita memperlakukan zakat profesi. Ada dokter gaji 1 hari 1 juta, 1 bulan berapa? 1 hari 1 juta, 1 bulan 30 juta. Lantas kita bilang nggak ada zakat dia itu, nggak ada di masa Nabi. Sementara petani pergi pagi muka putih, pulang muka hitam, jika mencapai 5 wasak wajib mengeluarkan zakat. Apa seperti itu? Adil seperti itu. Maka di situ bukan konsep tasfiyah yang diperlukan, tapi konsep tajdidiyah, tajdid. Konsep tajdid digunakanlah metode tajdidiyah, yaitu metode qiyas. Zakat profesi itu dikiaskan dengan apa? Dengan emas. Dengan emas. Sekarang saya tanya sama kalian, berapa nisab emas? Emas Herman. Berapa nisab emas? Berapa? Siapa tahu? Kata Nabi, laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajiban zakat pada kalian dalam hal emas hingga kalian memiliki emas 20 dinaran. Berapa 20 dinaran? 20 dinar. Jadi zakat emas itu 20 dinar. Fa'idha laka 20 dinaran wahala alaihil haul, jika kalian memiliki emas 20 dinar, wahala alaihil haul, dan kalian telah miliki selama setahun, fafiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya nisfu dinar berapa? Setengah dinar. Fa'idha zada fabisa bidalika, jika lebih dari itu maka perhitungan demikian. Nah sekarang bagaimana kita memahami zakat profesi dengan mengkiaskan dengan zakat emas? Itu diperlukan intelektualitas. Itu wilayah pembaruan. Kalau pemurnian kita mengatakan zakat profesi itu bid'ah. Seperti orang salafi, maaf sebenarnya, seperti orang salafi. Kita bukan, saya maknanya, kalau jemaah nggak tahu, saya bukan salafi, saya Muhammadiyah. Jadi apa tadi? Dikiaskan dengan zakat emas. Sekarang saya tanya, ada enggak kita dinar? Dinar itu apa? Mata uang apa? Mata uang emas. Kita enggak ada dinar. Kita yang ada Muhammad dinar. Banyak kawan kita Muhammad dinar. Dinar itu mata uang emas. Enggak ada. Maka diperlukan lagi ijtihadiyah, konversi. Maka ada yang menghitung 20 dinar itu sama dengan berapa? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Dah, berapa? 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Itu nisab emas. Sekarang masalahnya lagi kita bukan main gram di Aceh ini. Orang kalau mau kawin apa main? Manyam. Satu manyam berapa gram? 3,3. Kamu kawin berdupuh, pertanyaan. 3,3.
Tiga boleh juga. 3 gram. Kalau 85 gram berapa mayam? 25 ya. 25 mayam. Satu mayam berapa? Uang sekarang? 4 juta. 4 juta kali 25 berapa uangnya? Coba hitung di ini. Berapa? 4 juta kali 25 berapa? 100 juta. Nah, berarti kalau kita memiliki pendapatan, penghasilan dari manapun sumber yang halal, bukan hanya dari gaji, maka kita terkena zakat. Maka nisab emas itu 20 dinar sama dengan 85 gram sama dengan 25 mayam sama dengan 100 juta. Sama, selevel, paralel. Saya ulangi ya, 20 dinar sama dengan 85 sama dengan 25 miliar mayam sama dengan 100 juta. Sekarang masalah lagi. Kita nggak ada gaji di Aceh ini per tahun, tapi per bulan. Bagi 12, 100 juta bagi 12 berapa? Berapa? 100 juta bagi 12 berapa? 6 juta kan? 68. Nah, kalau kita punya pendapatan, bukan gaji ya, pendapatan sebulan rata-rata 8 juta, wajib mengeluarkan zakat. Dan itu nggak ada konsep pemurnian di situ. Itu harus kita memahami lewat konsep tajdidiyah. Kalau pemurnian dakwah aja kita. Akhirnya banyak sekali potensi zakat nggak kita kendalikan. Karena kita selalu sempit memahami. Sudah. Tadi kalau gaji kita 8 juta per bulan, wajib terkena zakat. Berapa kita keluarkan zakatnya? Kita kembali tadi ke dasar hadisnya. Tadi 20 dinar, jika kita miliki selama setahun, berapa zakatnya? Setengah dinar. Sekarang kita persenkan. 100 dinar, 20 dinar sama dengan 100%. Tolong ya. 20 dinar sama dengan 100%. Kalau 10 dinar 50%. 25 dinar 25% berapa dinar? 5 dinar. 5 dinar sama dengan 25%. 1 dinar berapa persen? Kan error kan? Error. Saya ulangi. Baca berapa ini enggak berubah. Saya ulangi ya. 20 dinar 100%. 10 dinar berapa persen? 50. 5 dinar berapa persen? 25. 1 dinar berapa persen? 5%. Setengah dinar berapa persen? Makanya 2,5. Jadi kenapa dipotong zakat kita 2,5%? Karena dari setengah dinar. Itu pembaharuan. Kalau kita nggak memahami seperti itu, maka Islam akan ditinggalkan oleh umat manusia. Asyik dakwah lihat bulan, orang udah bawa WC di bulan. Kita asyik dakwah kapan lihat bulan? Aneh. Padahal kita ahli astronomi hebat. Udahlah, itu masalah lain. Yang ingin kita katakan bahwa konsep tasfiyah dan tajdid ini, kalau kita memahami secara benar, justru akan membuat wibawa Islam itu tinggi. Islam cocok untuk seluruh zaman. Paham ya? Nah, contoh haji, terakhir haji. Haji. Ada enggak wilayah pembaharuan dan pemurnian dalam ibadah haji? Apa pembaharuan dalam ibadah haji? Nabi naik unta air. Kita naik Lion Air. Pemurnian atau pembaharuan? Pembaharuan. Kalau pemurnian kita harus naik dari Rumpet ini naik unta ke
Ke Mekah, bukan ke Mekah sampainya, ke Zainal Abidin, rumah sakit Zainal Abidin sampai. Itu pembaharuan. Pemurniannya ini kata Nabi, kata Jabir bin Abdullah, hatta ataina al-baita, hingga kami dengan Rasulullah sampai ke Baitullah. Ya, istalama rukna, Rasulullah itu menyentuh Hajarul Aswad. Faramala salasan wa masya arba'an, kemudian Rasulullah berlari-lari kecil 3 kali, berjalan biasa 4 kali. Summa ata maqama Ibrahim, kemudian Rasulullah datang ke maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri membina Ka'bah. Fasalla salat raka'ataini, salat 2 rakaat. Ya. Summa raja'a ila rukni, kemudian datang lagi kepada Hajarul Aswad. Fastalamahu, menyentuh lagi. Summa kharaja minal bab ila Safa, kemudian Rasulullah berangkat ke Bukit Safa. Falamman dana minas Safa qara'a innas Safa wal mar'a min sya'airillah. Dan seterusnya, itu pemurnian. Tapi bagaimana berangkat haji itu pembaharuan. Antum akan ketinggalan zaman kalau enggak memahami konsep ini. Paham ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.